Yes, selamat Selamat malam. Asik. Apa kabar dia? Baik dong kita. Berapa jam lagi nih mau Euro nih? Beberapa jam lagi menuju Euro 3 hari ya? 3 hari 2 hari kan tinggal udah sekarang Kamis, Jumat, Besok, Sabtu. coy. Oh iya tinggal besok. Nah tuh besok loh, besok tuh Iya, hari iya, Jumat. iya. Pertandingan pertama itu Yes. bakalan ada siapa? Ada Italia lawan Turki. Gila ya. Dibuka sama Italia lawan Turki. Ini sih pertandingan di Euro dibuka pertamanya udah seru banget. Ih seru abis. Berapa buat penggemar Milan Ya. yang ngeliat reuni pemain Milan Turki lawan Italia nih pasti banyak pemainnya di situ. Ketemu langsung di pertandingan pertama Euro 2021. Berarti ini bilangnya Euro 2020 apa 2021? 2020 tetap. Tetap 2020 Karena namanya ya? nggak mungkin berubah. Iya ada ini 2021. Susah nyetaknya susah. Oh iya benar. Udah keburu kado. Udah keburu sebar flyer. Iya, karena gini ya Dias ya, Iya, kalau iya. ngelihat Italia lawan Turki, semua pandit-pandit kemarin tuh lagi tiba-tiba terutama pandit DPI, banyak yang jagoin Italia gitu kan. Kecuali mungkin lo ya, kalau Gua lo enggak. apa? Gue ke Makedonia? Jerman. Oh lo Jerman. Enggak gue Finlandia. Finlandia, lo tuh wajib Finlandia dan gue juga dipaksa buat Belanda, buat Belanda mau kipernya kayak gitu. Give up Memphis. Tapi emang banyak banget sih tim-tim di Euro ini mungkin belum bisa keprediksi kalau kita sekarang ya. Betul. Ya masih ya ada yang menunggu emang udah persiapannya mateng tapi juga ada yang baru persiapan jadi banyak deh kayak Spanyol baru dapat ada yang COVID 2 orang kayak gitu-gitu kan. Lagi Betul rame banget. juga. Tapi yang ntar malam mau kita bahas, Ya. yang abis ini dia sama Para pundit ini. pandit-pandit yang jago itu akan bahas adalah tim yang abis juara kemarin, juara lagi kemarin, dan mungkin akan jadi punya juara-juara yang lain. Apalagi Aman. kalau bukan Portugal. Yes, Portugal nih di kocokan kampus gue dapetnya Portugal. Oh, deh. itu kan beda ya sama di sini ya. Oh, di sini. Di sini emang agak-agak gimana. Tapi kita emang kalau ngomongin antar tim ya, apalagi timnya neraka banget nih. Ya. Kita harus ngeliat who's gonna be the luckiest team dia. Kalau ngomongin yang laki, nggak ada yang lain selain Kopiko Lucky Day. Ini yang laki nih, ya kan? Kopiko Lucky Day bikin gue makin nendang nonton Euronya. Karena bayangin aja bener ya Bagi, bayangin aja nih ya. Gue tuh ada siaran dari pagi, seharian kerja, malamnya harus nonton Euro juga. Dan harus tetap update karena gue host di sini. Ini yang menemani gua makin nendang Iya, ya Kopiko Lucky Day. Ini adalah kopi susu khas Thailand yang enak dan nendang. Ingat hanya 3. Nah kita cobain bareng-bareng. Enakan dingin. Enakan ini Enakan dingin, dingin. masih didingin dulu ya. Jadi kalau gue nanti Bismillah. nonton Euro nggak perlu laki, nungguin pakai kopi laki. Karena sudah ada. Hanya 3, tapi di sini juga kalian bisa ikutin langsung tuh. Ya. Instagramnya @kopikoluckyday_id. Benar. Yang Banyak di situ hadiah akan juga, banyak hadiah ya. jadi bisa dilihat langsung hadiah-hadiah seru setiap minggunya. Cek Instagramnya, di follow juga dan hashtagnya jangan lupa ya tadi ya. Makin nendang, A-nya Ini 3. ada bahasa Thailandnya loh. Yes, betul nih sama nih Kopiko Lucky Day. Ya, ini Kopiko gue nebak Lucky aja Day. sih. Iya ya, jadi nih menemani kita selama Euro. Semoga Karena ada di sini pertandingannya terus. benar-benar variatif. Ya. Dari jam 8 ada. Ntar Ya. tadi juga yang jam 2 kayak Swiss kalau nggak salah yang jam 2 deh. Ini dibuka Italia sama Turki itu jam 11 ya? Jam jam 2 siang malah. Jam 2 siang, jam 2 pagi. 2 ya kan? pagi. Jam 2 pagi. Jadi emang udah mesti siap-siapin ini nih. Ini harus ada stok di kulkas di rumah terus ada. Iya enak deh. Yes, Gue enak nggak banget. bohong, kalau ini gue nggak bohong, Ya, beneran. enak banget. rasanya. Dan simple lagi dibawa masuk ke sini bisa nih. Set, masuk nggak sini bisa. enak, nggak boleh maksudnya. Masuk sini, langsung dibawa. Lagi mau Jadi buat nge-host. yang langsung Enak. tinggal cet gitu Iya, ya. callingan, yes, nge-host DPI, oke. Ngantuk nggak lo habis siaran dari pagi, kerja dan lain-lain? Saya punya Kopiko Lucky Day. Iya. Kamu kayak Vincenzo yang pakai kopi beginian juga. Kalau kok Vincenzo gini dong. Yang pasti guys, Oke. selain ditemenin kopi Lucky Day juga ditemenin juga sama analisa panditnya DPI yang seru-seru, Yes. termasuk pandit-panditnya DPI yang ngeselin dengan analisanya yang gue pengen tahu nih, selain kita ngomongin Portugal, ntar Hari ini. mulu, saking pengen Sekarang. ditemenin minum kopi kayaknya gue ya. Sekarang. Nanti sekarang ini kita bakalan juga ngebahas pemain muda, Yes. onyo U20 yang pilihan saya, pilihan ibu untuk memilih bocah-bocah kecil yang kira-kira bakalan bersinar. Ada 3 nama. Betul. Ada 3 nama, itu nanti aja kita pastiin siapa. Tapi menurut Jebretim kira-kira pemain muda siapa nih yang di Euro ini bakalan bersinar? Nah, banyak pilihan tapi nanti sebagian akan kita bahas di sini. Akan ada 2 pandit lagi yang akan nemenin gue di sini dan trio ini banyak mendapatkan request dari netizen supaya dikumpulin lagi. Iya tuh benar. Iya, nih. Benar banget. Apalagi
dua-duanya ini emang suka kopi banget. Benar. Siapa tahu aja juga bisa dinama-nama kopiku laki Iya, deh. yes, betul nggak? Biar semakin laki-laki kita. Oke, langsung aja dia habis ini. Tapi sebelumnya ada apa dulu nih? Ada nostal bola. Yang mau lewat dulu. Silakan. Mencari feature-feature. Saya menemukan Klaten itu ada di Munchen. 16 tahun jadi PM Red, luar biasa. Itu nggak bisa. Dan surprise-nya saya belum pernah menjadi cap wartawan olahraga. Nggak terlalu dingin, Bang. Iya. Kita mendorong troli, Bang. Oh. Keluar, pintunya Dari kebuka. bandara. Dari bandara. Keluar. Begitu keluar sudah 5 Menggigil. derajat, Iya. langsung lari, Bang. Tapi saya jalan 2 km di tengah hutan, Bang. Tim-tim itu kan Tim-tim di pinggir di pinggir kota. Iya, di Dan menepi benar. Benar. Itu kayak luar di- biasa. Kayak di Deso amat itu. Yes. Iya. Saya jalan, alhamdulillah saya bisa langsung ketemu waktu itu Shevchenko, Timoschuk dan semuanya dan tim. Beda pendapat boleh, Pak. Boleh. Tapi beda pendapat. rasa kopi tetap sama. Rasa kopi tetap sama. Iya kan? Tapi kalau air tape di Kemang. Yes tuh ya tadi kata Papi Ropan, di sini adanya kopi kolaki deh, kalau air tape di Kemang aja kata Papi Ropan. Yang punya sebelah. Ini yang punya nih. Sini ada, kembali lagi bareng sama kita, ada Bang Haris Pardede, apa kabar Bang Harpa? Baik. Ada Mas Panji lagi, Mas Panji apa kabar? Udah seminggu absen, aneh banget ya. Seminggu absen, emang trio ini yang ditunggu-tunggu katanya. Ya nggak duet ini sih sebenarnya. Gue enggak. Trio Iya. tambah host baru Magia tadi. Oh iya bener ada yang Sampai baru. Instagramnya udah aktif lagi. Lagi mencari ini popularitas sekarang. Jadi tetap ya, tadinya nggak peduli followers tuh. Iya. Sekarang harus ada followers. Oke, Emang harus gitu ya. ngobrol sama Bang Harpa lagi dan juga Mas Panji lagi hari ini, tapi kita semakin dekat menuju Euro 2020. Ya. Dibuka memang oleh Italia dan juga Turki, tapi kemarin udah sempat dibahas oleh para pandit di episode DPI yang kemarin gitu. Nah hari ini gue pengen ngebahas tentang yang namanya Portugal. Nah, Portugal ini kan habis friendly match melawan Israel menang 4-0 ya. Menang 4-0. Banyak yang meragukan Portugal katanya mainnya biasa aja. Ya. Pandit kemarin bahkan ngomong Portugal mainnya biasa aja dan ternyata dibuktikan dengan kita lihat tuh dibuka dengan 4-0 friendly match-nya. Oke. Gue pengen ngebahas tentang line up yang diturunin sama skuad Portugal semalam ya. Untuk yang ke depannya di Euro kira-kira kan formasi yang akan dipakai kayaknya 4-3-3. Depannya itu ada ini nih. Ya Ronaldo ya jadi pilihan utama masih. Ya ada Bernardo Silva dan ada Diogo Jota. Ya. Yes, ini nih. Padahal kan masih banyak lagi pilihan-pilihannya juga nih cadangan-cadangan ada Joao Felix, ya kan, dan juga ada Andre Silva juga. Gue pengen nanya dulu sama Mas Panji dan Bang Harpa. Ya. Dari strikernya nih. Ini works nggak ya? Karena bebannya lumayan berat Portugal di Euro yang kali ini karena juara bertahan. Silakan. Mas Panji. Wah, silakan Dulu boleh. yang senior. Yang senior duluan. Yang senior dulu. Seniornya Oke. di mana dulu? Kalau dia ada 2 tahun. Di luar TV lain belum hafal lah. Udah ke Piala Eropa 3 kali. Berapa kali? Sekali aja. Sekali. Sekali. dong. Kalau dunia? Kalau Villa Champion banyak. Sombong itu yang main dulu kan sombong. Silakan. Iya, silakan Panji Kalau gua duluan. mah masih lokal-lokal doang. Iya, iya. Sepanjang sejarah baru sekali gue sombong. Serius. Boleh. Silakan Mas Harpa. Kalau gitu, kalau kita lihat Portugal, memang dari dulu sejarahnya seperti kita ketahui semua, Yes. biasanya nggak punya striker hebat nih. Atau kalau punya striker biasanya hanya pelengkap. Dari zaman dulu Nuno Gomez, siapalah sebutlah. Tapi mereka selalu punya seperti yang kita ketahui juga gelandang-gelandang hebat. Tadi dia sudah sebutin beberapa nama, ada Jota, ada Bernardo Silva, ada juga mungkin Neves, Ya. banyak lah, Ronaldo tentunya dan lain-lain. Jadi memang sebenarnya masalahnya menurut saya, gua bukan di masalah di striker ya, Ya. tapi masalah bagaimana gelandang-gelandang ini bisa menjadi ghost striker. Ya. Jadi ketika lo menampilkan semi false nine di Portugal, maka lu akan atau pelatih dalam hal ini akan melihat siapa yang akan bisa menjadi goal scorer selain tentunya Cristiano Ronaldo. Ya. Nah ini yang menurut gua akan susah dibaca oleh lawan, karena ketika lu dalam posisi skema menyerang, ya ada gelandang-gelandang semua yang ya mungkin Ronaldo udah pasti akan di marking ya, tapi tentu dia juga punya kemampuan untuk melewati 1, 2 bahkan 3 pemain. Sementara yang lain juga demikian, Bernardo Silva, Ruben Neves dan sebagainya punya kapasitas itu. Itu yang menurut gua akan justru menjadi titik utamanya. Titik utama Mas Panji gimana lo ngelihat
formasi depan ya, khususnya formasi depan dari Portugal di skuad Euro ini. Sebenarnya kalau ngeliat formasi depan sih nggak begitu ada masalah ya gue ngeliatnya dia. Karena kita belajar dari berkaca dari Euro waktu dia juara pun juga sebenarnya formasi depannya juga nggak terlalu mentereng. Ya yang paling mentereng cuma Ronaldo lagi. Ya bahkan yang ngegolin di Iya, penentuan. Ondel-ondel itu. Iya kan itu si Eder kan yang golin di final. Nah ini kalau kita lihat Pedro Gonçalves ini oke lah dia winger juga. Kalau ngomongin striker benar-benar dari striker paling cuma Ronaldo sama si Andre Silva. Sisanya striker-striker yang diposisikan menjadi nomor 9 kayak Diego Jota yang bisa main di kiri tapi juga bisa main ke tengah di Liverpool. Ya, Terus juga kayak Ronaldo benar-benar striker nomor 9 juga. Joao Felix pun bisa ditaruh posisi itu tapi bukan the real striker. Tapi kalau ngomongin posisi nomor 9 sebenarnya nggak begitu karena sepak bola modern udah nggak perlu melulu striker murni nomor 9 ya. Siapapun di sana bisa jadi striker di sini. Kita ngelihat di sana winger-wingernya, Jota di sana, ada si Ronaldo, ada si Joao Felix yang bukan striker murni. Artinya dari sisi penyerangan sebenarnya gue ngeliat nggak begitu ada masalah. Bahkan di Piala Eropa yang sebelumnya pun juga kita lihat jumlah golnya juga Portugal nggak terlalu fantastis ya. Golnya dia lebih terkenal gol-gol pragmatis, banyak counter. Artinya ya jangan terlalu khawatir ngeliat lini serangnya, tapi justru melihat kesulitan dari Portugal yang menurut gue menjadi salah satu kandidat yang pantas menjadi juara juga di kompetisi di kali ini. Euro kali ini. Tapi gue tertarik sama Cristiano Ronaldo nih. Cristiano Ronaldo kan sepertinya ini adalah turnamen besar terakhir. Kecuali tahun depan masih dikasih lagi tuh Piala Dunia. Mungkin maksimum tahun depan ya. Iya maksimum Piala Dunia. Tapi untuk Euro kayaknya dia terakhir nih. Untuk Euro. Ya kan dia ada misalkan di 3 di depan masih ada Cristiano Ronaldo dengan pelapis-pelapis yang gak kalah bagusnya juga kan. Mungkin gak Ronaldo di Euro kali ini di-push abis-abisan atau malah dikasih tempat untuk pemain-pemain muda biar bisa regenerasi untuk Portugal ke depan. Gue lebih setuju yang kedua ya, karena namanya umur nature gak akan bisa bohong ya. Walaupun ada yang mengatakan secara teori dia ini seperti umur sekian gitu 36 ya dia aslinya 36 dia ya. 85 lahir kan, berarti 36 tahun ini ya tahun ini. Jadi ya udah pasti kita juga ngelihat bagaimana kontribusi gol dia di Juventus dalam 2 tahun terakhir ini juga agak sedikit menurun dan sebagainya. Jadi kalau gue lihat memang peran dia sekarang mungkin kalau dulu goal getter, assist mungkin 90%, sekarang mungkin udah tinggal 60%. Sisanya adalah sebagai mentor, sebagai memberikan semangat, meskipun juga tetap secara permainan dia bisa memberikan kontribusi karena memang dia masih mumpuni untuk melakukan itu gitu. Oke, Mas Panji lo ngeliatnya gimana Cristiano Ronaldo? Apakah layak buat misalkan nggak terlalu oke tarik apa emang masih terus di-push nih karena ini turnamen terakhirnya dia? Kalau gue sih ngelihat di klubnya pun sebenarnya dari sisi kebugaran nggak begitu ada masalah, apalagi Euro ini kan turnamen pendek ya. Menurut gue masih bisa dimaksimalin karena rentang waktunya hanya pendek, nggak perlu berlaga di beberapa kompetisi kayak di klub yang memang ada 4 kompetisi. Artinya menurut gue ini masih bisa dimaksimalin Ronaldo di kompetisi ini, walaupun nggak menutup kemungkinan juga nanti misalkan di babak kedua dia emang ternyata nggak worse, masih banyak pemain-pemain yang bisa menggantikan untuk memecahkan kebuntuan misalnya. Tapi gue yakin Ronaldo masih akan menjadi sosok yang masih menjadi paling tumpuan Portugal di kompetisi kali ini. Satu lagi jadi tricky juga saking jadi tumpuannya. Apakah bisa tiba-tiba jadi kayak pemain-pemain lain kayak Jota, Joao Felix, Andre Silva gitu jadi minder kalau bukan nggak si Ronaldo ada di depan. Kadang kan sosok kayak gitu kayak Messi di Barcelona deh. Itu kan jadi kayak minder juga. Nah ini gimana? Sebenarnya kalau kita berkaca ke final Euro 2016, ketika Ronaldo itu kan kalau nggak salah sekitar menit 20 atau 30 dia udah keluar dari lapangan. Kena cedera ya betul. Tapi setelah itu kita lihat permainan mereka justru lebih cair dan lebih sulit dibaca. Jadi motivator Ronaldo tapi di lagi bincang-bincang. Artinya kan dia masih punya fungsi itu gitu. Jadi dia sudah belajar sebagai pelatih sebenarnya 5 tahun lalu. Jadi mungkin itu yang gue bilang tadi bahwa dia masih bisa berperan juga sebagai motivator di lapangan. Betul. Dan bisa sekaligus juga bermain asalkan tadi yang Panji bilang. Ini kan selama sebulan nih turnamen dalam tanda kutip turnamen pendek. Apalagi kalau katakanlah ada jeda waktu. Walaupun kayaknya agak kecil kemungkinan pertandingan ketiga mereka nggak pasti mereka sampai pertandingan ketiga mereka harus fight karena mereka grupnya habis kita bahas tuh mungkin itu agak tantangannya. Kalau misalnya grupnya kayak Belanda ada North Macedonia mungkin dia bisa istirahat pertandingan terakhir, tapi ini kan enggak. Jadi mungkin kebugaran dia akan ditantang benar-benar di Euro kali ini. Yes, Mas Panji lo ngeliatnya gimana? Kalau gue ngelihatnya dari lini serang ini menarik ya. Kalau ngelihat Andre Silva betapa dia bisa hidup kembali, walaupun ya mungkin Bundesliga mungkin levelnya nggak seperti Italia. Ya walaupun juga sebenarnya gue lihat Italia juga levelnya kan ya gitu juga kan. Banyak striker tua yang bisa
hidup juga di Serie A. Ya. Cuman kita patut apresiasi juga bagaimana Andre Silva bisa ibaratnya reborn lagi di Liga Jerman dan bisa akhirnya menembus tim nasional juga. Di sana juga ada Jota yang juga kemarin di Liverpool. Yes. Banyak yang meragukan nih orang bisa langsung nyetel Nggak taunya dia yang paling nyetel. Ternyata malah paling nyetel gitu kan di awal-awal setelah akhirnya dia cedera. Orang juga banyak yang meragukan lagi abis cedera apa dia bisa kembali lagi gitu Bisa. dengan bagus. Ternyata bagus juga kan. Artinya di timnas pun dalam tahun 2021 dia menjadi paling subur itu di timnas Ya, Portugal. ya. Artinya ini menjadi kekuatan baru di timnas Portugal selain Ronaldo dan juga pastinya gelandang-gelandangnya yang menyuplai maupun juga fullback yang juga menyuplai. Ini artinya sangat kaya sekarang skuadnya dibandingkan bahkan yang Euro sebelumnya. Betul. Lebih banyak winger-winger yang lebih banyak beroperasi dari sisi winger aja. Nah sekarang yang tahun ini banyak winger-winger yang justru lebih banyak masuk ke dalam kotak penalti dan juga lebih berani mencetak gol tuh. Kayak Joao Felix pun juga lebih banyak ke kotak penalti kan. Betul. Ngomongin masuk. Silakan. Lo gak ada yang bahas Joao Felix loh. Joao Felix. Padahal Joao Felix main di mana? Joao Felix di Atletico, Atletico Madrid. juara. Nah, di negaranya mana? Iya Portugal. Karena ada kuis dari GeForce tentang Spanyol, nggak nyambung ya? Kan di liganya. Oh Liga Spanyol. Siapakah pemain Spanyol yang paling cocok jadi Hansip? Ya. Siapa? Ayo. Ya, Thiago Aljaga antara A. Nah tuh, pokoknya kalau jawabannya masih segila mungkin ya. Iya, bisa kan itu? Bisa. Terus jawabannya formatnya masih? Masih sama. Masih sama. Ya, silakan. Formatnya masih sama, masih Masih seperti sama. yang sebelum-sebelumnya. Tapi jangan lupa juga buat follow GeForce-nya ya. Ya, jangan lupa follow ini @geforce_id juga untuk menjawab pertanyaannya. Dan Ya. masih juga banyak hadiah-hadiah di situ ya. Yes, banyak hadiah juga, jadi silakan dijawab langsung pertanyaannya. Gue tahu tuh pemain Spanyol yang bisa menampung air dengan banyak. Siapa? Ferran Torren. Ada dia pokoknya habis ini tolong strikernya udah dulu karena dari timnya Panji pasti tengahnya akan menarik untuk dibahas. Yes, Gitu. oke. Kita akan coba bahas Dan tengahnya. idolanya Abang juga nanti harus dibahas. Pasti. PP ya? Bukan ya? Bukan ya? Habis yang satu ini ya guys. Jangan kemana-mana. Ternyata dia ditipu. Tayangnya di loket.com. Kau tahu Bang Palen? Itu namanya karma. Itu yang abang lakukan selama ini sama kami. Tapi nggak harus tentang bola ya, soalnya gue nggak ngerti bola nih. Yang gue tahu tuh dari bola paling kalau bapak gue begadang berarti ada bola. Gitu. Sama kalau ada tetangga kemalingan berarti ada bola tuh. Soalnya yang ngeronda nggak ngeronda nonton bola. Biasanya gue rezeki bergantung Allah, ini bergantung viewers. Kata gue, Ki, kenapa nggak ditambahin aja sih transportnya? Kata gua. Fucking seat sama 5 juta gue bilang. Iya. Tapi bawa handphone nggak? Bawa. Lihat WA-nya dong. Yang mana? Tadi gue kirim yang buat di bagian editor. Langsung ke Bang David. Ini tadi gue jadi nyesel nyebut 2,5. Salah ngomong. David ditransfer langsung. Gila. Nyesel dia mintanya 2,5 juta. Padahal Iya. dikasih 5 juta. Iya, aduh malah 2,5 mintanya. Tapi tuh beruntung banget ya kayak kita di sini nih barengan sama Kopiko Lucky Day. Kita tuh lucky banget hari ini ngerasanya ya. Makanya kita bisa ngobrol sini semangat banget ngobrolin Euro barengan sama Mas Rifan Dede dan juga Mas Panji. Gue pengen ngebahas lini tengahnya Portugal. Aduh. Tadi gue sempat tertarik juga saat lo memuji Diogo Jota ya. Gue objektif banget ya. Objektif banget ya. Ya, kalau biasanya tidak mungkin loh. Biasanya. Beda, sekarang jadi pandit harus objektif. Oh iya. Enggak beda. Tapi kalau tadi lini tengah ini Lini tengah ada Portugal. punya, ya tadi gue lihat Bruno Fernandes tadi juga sempat disinggung Mbak Gita kan. Kita lihat lini tengahnya ada beberapa pilihan, tapi yang benar-benar punya punya daya serang tinggi adalah Bruno Fernandes Bruno ada. sama si Palinya ya. Sisanya lebih ke gelandang sentral dan juga gelandang bertahan. Nah, di Bruno Fernandes ini kan sebenarnya beberapa tahun lalu, 1 tahun atau 2 tahun lalu hanya menjadi pemain cadangan, pemain ya rotasi doang. Sekarang perlahan-lahan mungkin karena juga dia bersama MU Sebegitu bagusnya. sebegitu menterengnya dari cetak gol maupun assist. Gue heran ini orang masa nggak jadi menang PFA sih. Aduh masih. Tapi biasanya dari tim juara nggak apa-apa, wajar. Jadi Karena nggak ikhlas kalau ya? MU nggak juara, kalau MU juara harusnya Harusnya. Bruno. Tapi kalau karena kemarin City yang juara ya KDB.
Lihat nih statistik di liga domestiknya nih. Ini gila loh, ini gelandang loh. Ini gol kebanyakan penalti apa lan? Open Ya goal? penalti minimal 10 lah. Tapi kalau ngelihat banyak, tapi minimal dia gelandang. Assist-nya cukup banyak. Harusnya bisa lebih banyak kalau kita ngelihat dari key chances ya. Cuman banyak banget striker-striker MU yang nggak bisa golin kan. Semuanya mungkin. Bang Haris, gue tertarik dengan pernyataannya Bang Haris tadi. Ini terlalu banyak penalti apa gimana? Jadi maksudnya di Portugal nanti, kan penalti udah pasti ke Ronaldo nih. Ronaldo juga penalti mulu di Juve. Portugal. Iya sama, maksud gua. Ronaldo pun di Juve juga setengahnya tuh penalti gitu. Lu jangan menganggap remeh penalti loh. Di timnas itu 11 golnya Ronaldo nggak ada penalti. Yang bola matinya aja kemarin tendangan bebas udah melenceng Ronaldo. Tapi gue objektif lah. Ya, tapi gimana Bruno kalau kita lihat dia kan bagaimana dia punya mental juga mengangkat MU ya. Ketika dalam gue bilang transisi ketika itu setengah musim lalu ya kalau nggak salah ya masuk ya. Kemudian dia mengangkat MU dan tahun ini kan juga ya boleh dikatakan mereka tidak berhasil juara dari tim yang memang luar biasa City ya. Jadi menurut gue dari situ di luar tadi memang dia banyak penalti, menurut gue dia adalah seorang pemain penyalur bola juga sangat luar biasa. Dan satu lagi gue mau nambahin sebenarnya tadi Pedro Neto ya. Neto itu lebih winger sih. Maksud gue juga sebenarnya menarik melihat sosok dia ya. Ini pemain yang sebenarnya menurut gue di tengah musim kemarin dia bangkit di bersama Wolverhampton karena Raul Jimenez cedera. Menggantikan Jota ya, dia Jota cabut juga akhirnya perannya sentral. Jadi yang gue bilang tadi di awal bahwa memang Portugal ini luar biasa wingernya. Mungkin mereka agak lemah mungkin ya di lini belakang mungkin. Walaupun kita tahu ada Ruben Dias. Bukan Dias Danar ya, Ruben Dias. Tapi memang lini serang artinya kita akan melihat mungkin banyak gol yang terjadi ketika Portugal main. Mungkin mereka bisa kebobolan 2 tapi bisa mencetak gol juga lebih banyak. Tadi Bang Haris sempat bilang berarti lini belakang lah salah satu kelemahan dari Portugal. Apakah Pepe sama Ruben Dias belum? Mungkin bukan kelemahan ya, tapi kalau kita bandingkan dengan penyerangan mereka yang sangat luar biasa, lini belakang mereka jadi agak sedikit ketutup seolah-olah. Meskipun Ruben Dias sangat luar biasa penampilannya bersama City. Ya, memang ini yang paling menyorot kalau di gelandang sebenarnya nggak begitu ada masalah karena di sana banyak gelandang-gelandang petarung, banyak gelandang-gelandang penyeimbang di sana untuk menyeimbangkan lini belakang dan lini depan. Justru tadi kalau kata Bung Harpo juga backnya untung ada Ruben Dias. Gitu kan kita lihat. Betul. Tapi kan ada Cancelo. Ya itu kan back sayap. Center backnya ini kalau kita lihat dari tuh kalau boleh lihat lagi miminnya squadnya. Squadnya kalau kita lihat back tengahnya cuma ada 3 loh Yas. Cuma ada Ruben Dias, Pepe dan Fonte. Pepe lihat usianya udah muda lagi kan. 36, 37 Fonte. Ya ini ibaratnya mereka dibelah. Kan dulunya mereka waktu juara mereka nih paling jago kan. Mereka dibelah sekarang untuk menghadirkan satu pemain baru yaitu Ruben Dias. Tapi kalau misalkan satu cedera gitu, apa iya Pepe sama Fonte masih bisa work sehebat dulu karena mereka udah nggak semudah yang sebelumnya. Sebelumnya. Walaupun Pepe kemarin kita lihat di Porto sorry gue habiskan. Di Porto masih segitu minum kopiko. Minum dulu dong, kopiko lagi deh. Minum kopiko lagi deh. Boleh diminum gak sih? Boleh. Ini boleh diminum. Gue aus beneran. Ya, kita minum bareng-bareng dulu. Kita minum. Ini boleh diminum ya? Boleh. Enak banget ya dingin nih disajikan nih. Sampai suara gue habis karena belum minum kopikonya dari tadi. Asik. Nendang banget nih. Walaupun kita lihat Pepe balik lagi masih segitu menonjolnya bersama Porto kan musim lalu bahkan di Liga Champions pun berhasil mematikan pergerakan Ronaldo juga. Betul. Artinya makin tua makin jadi. Fonte pun juga demikian. Malah juara. Iya kan ketika dia dibilang nih orang karirnya udah habis kebuang Liga Prancis malah bisa juara bahkan menjadi sosok sentralnya di sana. Artinya walaupun dibilang lini belakang ini ya bisa dibilang tipis tapi punya pengalaman di sana. Apalagi ada Ruben Dias pemain terbaik versi itu kan artinya sebenarnya ini mungkin bisa menjadi kekuatan yang memang patut ditakuti tapi di satu sisi ini justru juga sedikit mengkhawatirkan ketika Ruben Dias cedera. Apakah nanti mereka berdua si Fonte dan Pepe ini bisa menggantikan? Kalau kita ngeliat back sayapnya sih kaya banget. Oke. Jadi kita tunggu gimana kiprahnya ini ada Joao Cancelo juga tapi kita sambil bahas juga tentang pemain-pemain mudanya. Ya pemain muda untuk di Euro 2020 ini menarik banget nih. Ada beberapa nama yang gue pengen bahas juga di sini. Ya kan salah satunya juga masih Portugal ada, Prancis juga ya nama-nama muda nih banyak banget. Kalau Mbappe ya udah lah ya Mbappe mah udah tua. Udah tua ya malah. Maksudnya udah nggak masuk level rising star lah dia dia menjadi superstar sebenarnya. Betul, ini masih di bawah 20 di Euro ajangnya ada Jamal Musiala. Mungkin 19 tahun kali ya. Nuno Mendes dan ada Jeremy Doku. Ini versi dari DPI. Dari
Mas Haris sendiri sama Sebenarnya Mas Manji banyak dulu? banget ya, karena setiap turnamen ini seperti yang kita tahu juga itu selalu menjadi ajang juga bagi para pemain muda. Iya. Tapi memang ini ada dua tujuan sebenarnya kan kalau kita lihat pemain muda itu dibawa, memang dia punya kiprah peran yang sangat sentral, bisa juga memang untuk dipersiapkan ke untuk ke ajang-ajang berikutnya. Ini sebenarnya banyak banget ya, tapi memang tadi tim dari redaksi sudah menyiapkan 3, ada banyak sebenarnya Inggris, ada Bellingham, ada Bukayo Saka, ada Florian mungkin ya. Foden juga Foden ada. juga banyak Ya, lah. Tapi kalau ngomongin tentang satu deh, coba kita fokus ke Mendes deh, Nuno Mungkin Mendes. ya. Ya, Ini ini kalau dia ngeliat- berliku-liku loh musim ini, dia kena Covid juga. Iya, iya. Terus Tapi bisa bangkit lagi. ya ini kan karena kita tadi pas banget ngomongin Portugal, Mendes ini menjadi highlight pemain muda berbakat yang memang menjadi satu komoditi panas di Eropa juga karena Yes, betul. usianya masih sangat muda, 18 tahun dan kita ngelihat dia menjadi bagian kesuksesan Sporting menjuarai Liga Portugal setelah bertahun-tahun lamanya nggak juara dan bahkan di timnas Portugal kemarin Maret dia baru debutnya dan itu langsung dapat kepercayaan penuh dari Fernando Santos. Artinya ini pemain yang spesial dapat kepercayaan penuh langsung di timnas di usia segitu dan kalau kita ngelihat kemarin kan kalau kita lihat di Sporting mungkin formasinya masih 3-4-1-2 gitu ya. Dia lebih banyak main di wingback. Tapi memang inilah justru mampu mengeluarkan potensi terbaik ya. Beda mungkin kalau di Portugal lebih mainkan 4 back. Dia jago sebagai back tradisional, sebagai fullback biasa. Tapi posisi terbaiknya akan lebih bagus ketika dia diberikan keleluasan lebih untuk menyerang. Karena dia punya kemampuan daya serang yang sangat hebat. Kalau kita berkaca sedikit dari ceritanya umur 9 tahun waktu dia uji coba. Dia dikasih tes uji coba man to man sama kiper. Dia berani ngegolin dengan rainbow flick tanpa ngeliat. Rainbow flick itu kan kayak Neymar yang pakai 2 kaki yang gitu ke belakang kan. gitu ya. Artinya ini orang dengan di usia muda punya kepercayaan diri tinggi. Bahkan pede banget untuk menampilkan seperti itu di uji coba. Artinya nggak heran ketika dia di usia segini dapat peran segini penting bisa dapat juga. peran sepenting ini dan juga mentalnya tuh terjaga gitu nggak under pressure, nggak kagetan, nggak star syndrome. Dan ya moga-moga ini bisa terjaga untuk 2 musim 3 musim ke depan kan biar orang nggak melihat dia sebagai one season wonder. Karena harganya sekarang udah di angka 75 juta euro. 75 juta euro buyout clause-nya karena dia baru perpanjang kontrak tahun 2020 dari 45 jadi 70 juta euro. Nah, kalau Mas Haris Dan ngeliatnya yang gimana? bikin spesial kan tadi yang disinggung sama Panji, kalau dia bisa membawa sukses Sporting Lisbon ya. Karena kalau kita tahu di Portugal ini kan mungkin ya kalau gue melihat Sporting Lisbon ini seperti Dortmund, Benfica ini seperti Bayern Munchen. Artinya aja gitu dan Benfica kan yang lebih dominan sebenarnya, mereka punya masa terbesar di Portugal, bahkan mungkin salah satu yang terbesar di Eropa. Tapi ini anak istilahnya bisa menjadi salah satu tulang punggung yang membawa Sporting Lisbon berjaya. Sehingga memang tadi gue mengafirmasi yang dikatakan Panji bahwa ini orang punya mental. Usia segini membawa tim yang di negaranya nomor 2, layar kedua dan akhirnya juara. Mungkin seperti ketika mungkin Götze di Dortmund kali ya, walaupun dia bisa dan akhirnya berjaya di timnas. Kalau Götze tuh namanya star syndrome dia. Habis jago udah hilang golin ya kan. Nah, di Jerman lawan Argentina. Kalau ngobrolin tentang Jamal Musiala ini agak beda sedikit mungkin dengan nasibnya Mendes ya di sini ya, karena mungkin di Jerman tempatnya sulit kali ya. Karena kan masih banyak nama-nama mentereng lainnya kalau di Jerman. Lo ngeliatnya gimana kalau Jamal Musiala? Mas Panji, Bang Harpa dulu silakan. Bang Harpa dulu silakan. Silakan Bang Harpa dulu. Ya itu yang tadi lu bilang bahwa memang di Jerman ini kan regenerasinya berjalan sangat baik ya, sehingga memang antrian juga sangat panjang, masih sesak di lini, terutama kalau kita lihat di tengah ya, banyak banget pemain-pemain yang di sana masih top perform dan di usia yang sangat muda. Dan gue pikir dia juga memilih klub yang tepat ya, klub yang memang jadi backbone dari tim nasional. Dan tapi kalau untuk mungkin jam ataupun menit main nanti di Euro nanti mungkin agak terbatas. Agak sulit ya. Gua. Cuman kan itu dia, Jerman selalu berpikir panjang. Bagaimana Piala Dunia belum terlalu nggak lama Nggak lagi. lama setahun, Satu tahunan lagi. Kemudian ya seterusnya dan seterusnya. Euro kan 3 tahun lagi berarti. Jadi sabar aja. Gue yakin Musiala ada akan banyak turnamen untuk Musiala. Mas Panji singkat tentang Musiala. Ya gue ngeliat dia sebenarnya posturnya, bahkan dia juga pernah membela timnas Inggris level mudanya kan, U13, U15, tapi sempat membelot ke Jerman lagi U16, akhirnya bela Inggris lagi U17, U21 dan sekarang timnas senior pindah ke Jerman. Artinya dia punya fisik yang cukup bagus untuk bisa bermain di timnas Inggris maupun juga timnas Jerman. Walaupun badannya kelihatannya krempeng gitu ya. Ini banyak orang yang melihat dia sebagai memiripkan dia sama Dele Alli gitu di masa prime-nya. Kurus-kurus tapi gesit dalam melewati celah-celah pertahanan lawan, tapi dia punya stamina yang lebih kuat walaupun kurus-kurus gini. Makanya nggak heran walaupun dia posisi aslinya
lebih suka bermain dia sebagai nomor 10 atau gelandang second striker, tapi di Munchen berapa kali dimainkan jadi box to box juga karena punya stamina yang kuat dan punya tendangan yang cukup keras. Tapi kalau ngomongin dari soal menit bermainnya, menurut gua agak sulit karena kalau Jerman sekarang pakai 3 center back dengan 3 gelandang, artinya kan di sana udah ada Kroos, Gundogan, bahkan ada Goretzka di sana, atau kadang-kadang bisa Kimmich. Menit bermainnya akan sangat susah kecuali Jerman dalam keadaan unggul telak atau mungkin dalam keadaan udah lolos di grup, mungkin dia akan mendapat kesempatan untuk bermain. Nah, ini kita sebenarnya mau bahas si Jeremy Doku, ada yang membawa Doku. Datangnya dengan jawaban Seperti kopi kok mau Doku. Kayaknya kalau Jeremy Doku harusnya bisa masuk ke ini ya. Iya bisa. Kuis kita. Ya, pemain yang berhubungan anu. Tapi kalau sekilas aja. Iya. Ini kan the next Sadio Mane loh katanya Jeremy Doku tuh. Ya. Diincar sama Liverpool. Kalau lo menurut lo berdua aja nih, sekilas aja deh soal Jeremy Doku. Jeremy Doku. Dia ini bakalan Oke. ini nggak sih sama timnas Belgia dulu nih sebelum nanti kita memprediksi dia ke depannya. Iya. Dia Lille kan ya terakhir. Iya, Lil. Rene. Gue melihat dia jangan-jangan bisa menjadi mirip PP-nya Arsenal. Aduh, malah ke PP-nya Arsenal. Tapi kan sensitif. Tapi di Liga Prancis jago kan. Menurut gua dia punya kelebihan dalam sisi banyak orang memiripkan dia sama gaya mainnya Adama Traore walaupun dia winger kanan ya. Adama Traore juga winger kanan, diposisikan lebih sering jadi fullback juga. Tapi bedanya sama Adama Traore adalah Adama Traore butuh berapa sentuhan untuk bisa mencapai kecepatan terbaiknya. Kalau dia 1-2 sentuhan bisa langsung ngebut. Artinya secara akselerasi lebih bagus dan juga punya kekuatan fisik juga sebagai winger kan biasanya winger banyak yang lebih stylish, lebih ceking, dia punya otot juga jadi bisa duel juga di sana. Tapi kalau ngelihat chance-nya untuk main di timnas menurut gue juga agak sulit karena di sana ada Mertens yang juga bisa ditaruh sayap kanan, ada banyak winger-winger lainnya bahkan kayak Carrasco walaupun bukan gelandang kanan tapi bisa main di kanan juga. Banyak banget, Hazard pun juga bisa main di kanan juga. Artinya menurut gue kalau Hazard itu kenapa nggak daripada mainin Hazard terus gitu loh. Beda. Hazard kan kalau main di Belgia sama di Madrid beda ya. Kalau di Belgia dia punya kepercayaan diri. Oke, ini satu permasalahan dikit. Jadi sama juga nih, kadang-kadang seorang pemain bagus, tapi ketika dia berada di tim yang menumpuk seperti itu, antriannya jadi panjang. Nah, kita tunggu berarti sama dengan antrian malam ini kita juga harus lebih panjang, jadi kita harus udahi dulu DPI hari ini. Sekalian saya harus melapor dari kuis berikut ini jawabannya. Jadi namanya Emrik Laporte. Laporte itu jawabannya. Tunggu kuis sebelum nanti yang lagi datang lagi bareng sama kita. Tunggu aja nama-nama pemain yang bagus-bagus misalkan siapa ingat-ingat nanti ya. 31 hari ke depan bareng sama Kopiko Lucky Day kita bakalan ngebahas terus update-update soal Euro. Besok-besoknya lagi ya dan menantikan mereka berdua ada di sini lagi atau kapan akan pindah ke sini, tetap terus saksikan DPI. Terima kasih.